Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Bapa di pelajaran bahasa Sunda. Nah, dina denget ieu urang sami-sami lebet belajar ke materi tentang biantara. Biantara kamari bulan kamari atos Bapak jelaskeun biantara. Biantara teh nyata sami sareng pidato nya, pidato atau khutbah. Nah, nu kamari Bapak jelaskan mungkin aya beberapa hal tentang pidato. Yang pertama yaitu tentang pembukaan si panutup ngan hungkul sakitu. Nah, ayeuna leuwih jelasna ku Bapak bae di lanjutan nu materi nu kamari. Nah, di dieu aya kangge nyusun biantara. Ayeuna bae nyusun biantara. Nu kamari kan nembe penjelasan doang ya, penjelasan tentang penyampaian biantara teh naon, terus bagian-bagian biantara teh naon, nyata pembukaan si panutup eta unggulnya. Nah, ayeuna belajarna tentang menyusun biantara atau menyusun pidato. Aya sababaraha hiji kayak Bapak dijelaskan dina video ieu. Nah, lamun hidup rek biantara, jadi maksudnya kalau misalnya kalian mau membuat biantara, aya sababaraha hal perkara anu perlu dijadikan cekalan ku hidup. Jadi ada beberapa perkara, beberapa hal yang harus atau yang perlu dijadikan pegangan sama kita. Yaitu yang pertama ada 5 di sini. Yang pertama yaitu kudu nyaho karena acara nurek dieusi. Jadi sebelum kita mau berpidato, menulis pidato, yang pertama langkahnya itu harus tahu apa dalam rangka apa acara itu yang harus diisi. Jadi dalam rangka apa? Misalnya dalam rangka kenaikan kelas, kita harus tahu dulu temanya apa. Jangan sampai ntar temanya apa, kita berpidato apa. Ya, maksudnya itu seperti itu. Nah, maksudnya biantara anu rek disusun teh. Jadi maksudnya jadi kita mau bikin biantara sesuai dengan temanya. Apa itu temanya? Misalnya yang tadi Bapak sebutkan tentang kenaikan kelas, misalnya OSIS atau orang wali murid, kita harus menyiapkan kata tentang mengenai tentang kenaikan kelas. Nah, pikeun ditepikeun dina acara naon. Jadi apa yang harus disampaikan dari acara apa gitu kan, temanya apa, acaranya apa. Jadi sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Sabab isi biantara teh kudu saluyu jeung materi acaranya, dikarenakan isi pidato itu harus sesuai dengan temanya. Jadi tidak simpang siur, artinya tidak sesuai tema ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu sameme nyusun teks biantara teh kudu njieun heula rarangkayanana. Nah, sebelum nyusun teks biantara itu harus bikin rarangkayannya heula. Maksudnya rarangkayan di sini tentang masalah isinya apa saja yang mau disampaikan, terus apa aja yang harus diperhatikan. Contoh misalnya dalam dalam pembukaan misalnya gampangnya assalamualaikum, terus siapa saja yang mau disebutkan. Misalkan di sini ada sholawat nabi biasanya kan. Terus yang kedua siapa sih yang dia ketuai yang dihormati, ada kepala sekolah, guru-guru, wali murid, siapa aja yang harus diperhatikan. Terus yang selanjutnya tuh sebab biantara teh anu ditepikeun teh kudu jentre jeung sistematik. Nah, dikarenakan dalam pidato itu harus ditepikan dalam sejelas mungkin. Artinya sejelas mungkin itu biar si pendengarnya tidak bisa mudah mencerna, bisa mudah dipahami gitu ya. Itu maksudnya yang kedua. Terus yang ketiga yaitu kudu bisa milih kecap-kecap anu merenah. Jadi harus bisa memilih kata-kata yang merenah. Artinya merenah di sini yaitu kata-kata yang sopan, tidak menyinggung perasaan dan tidak ada kata-kata kasar gitu ya. Sehingganya orang lain yang mendengarkan juga tidak tersinggung. Biasanya seperti itu. Terus maksudnya bahasa anu digunakan teh dina biantara kudu bahasa anu sopan. Ya, maksudnya harus sopan dan mudah dipahami.
kita mantap nyinggung karena perasaan audion, jadi tidak menyinggung perasaan yang mendengar atau audien. Itu luyu jeung keayaan audien. Dan luyu maksudnya luyu di sini yaitu mudah dipahami oleh pendengar ya. Terus yang keempat yaitu sikap dina biantara teh kudu wajar jeung ulah leuwihan overacting. Jadi sikap dalam biantara itu harus wajar, jangan terlalu overacting. Artinya overacting misalkan kita terlalu banyak gerak, terlalu overacting lah, banyak gaya gitu. Jadi dalam berpidato itu biasa-biasa aja, yang penting kata-katanya menyentuh gitu ya, banyak makna. Itu yang di dalam intonasinya juga, dalam perkataannya juga harus lembut. Artinya suaranya itu tidak boleh terlalu pelan, tidak boleh terlalu kencang, harus sedang-sedang saja. Yang penting audiens bisa memahami dan bisa mendengarkan. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, yang kelima itu kudu memperhatikan waktu anu disediakan ku protokol. Jadi harus memperhatikan waktu yang disediakan sama pembawa acara. Maksudnya menyediakan waktu, misalnya dalam berpidato, apalagi dalam acara misalkan kenaikan kelas, misalnya disuruh pidato itu selama 15 menit, ya harus 15 menit gitu. Jangan terlalu disediain waktu 15 menit, kita berpidato 1 jam. Kasihan waktu, karena dalam segi acara yang lain juga masih ada gitu ya, nggak hanya kita doang. Itu dalam beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun beberapa hal pidato atau biantara. Nah di sini dalam biantara juga Bapak udah pernah dijelasin ya. Contohnya salam buka itu bisa berupa assalamualaikum atau salawat nabi ya. Nah terus panggabea, kata sapaan itu dalam, misalkan dalam tadi Bapak bilangin dalam rapat kenaikan kelas bisa contohnya itu Bapak yang saya hormati, Bapak kelas sekolah anu sim kuring di pika hormat, atau Bapak kali Ibu guru anu kucing kuring di pika hormat, dan hadirin tamu uleman oge anu kucing kuring di pika hormat. Terus bisalah saderek sadaya kelas sapaan sareng adik-adik, pokoknya sapa aja semua audiens yang mendengarkan. Terus dalam bubuka biantara, biasanya bubuka itu membacakan salawat nabi ya. Misalkan di sini puji sareng syukur orang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala, salawat sareng salam kita junjungkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah biasanya Bapak sareng Ibu tipe hormat cing kuring langkung tipayun nyongkeun pikapunten bilih aya kalepatan dalam penyampaian. Itu dalam bubuka biantara. Nah terus selanjutnya dalam menyempatkan isi ini tergantung misalnya temanya apa aja. Misalnya dalam kenaikan kelas tadi isinya bisa berucapan terima kasih kepada seluruh wali kelas yang telah membimbing kita, misalnya pidato dari perwakilan murid ke orang tua, ke guru, banyak-banyak mengucapkan terima kasih di sekolah tentang bimbingannya, ilmunya yang sudah didapat, seperti itu tentang isi. Nah sekarang penutup biantara. Biasanya kalau penutup itu dalam bahasa bacanya seperti gini, misalnya rupinya cekap sakitu wae pisan tisim kuring, mugi-mugi tiasa kawakilan kareteg hatena sadaya, hapunten anu kasuhun bila aya caraosan anu kirang merenah. Artinya penutup biantara itu memohon maaf, dan salam penyapa tutupnya itu seperti yang minta maaf biar takutnya ada pembicaraan yang kurang berkenan dari yang berbicara itu. Terus yang terakhir yaitu salam penutup. Nah salam penutup itu biasanya diakhiri dengan karena salam penutup itu tadi dibuka dengan salawat nabi, sekarang dibuka juga dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tentang salam penutup ya, karena dibukanya tadi pembukanya dengan salawat nabi, dan pembukaannya juga harus ditutup dengan pembacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Nah mudah-mudahan kalian paham tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam biantara ya, khususnya dalam penyampaian penulisan biantara.
ntar di akhir dia ntar ada latihan seperti biasa. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.